Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim ma ballagha wa la dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustadz Abdul Hamid dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Pondok Tahfidz Nurul Quran dan dilanjutkan dengan zikir, doa serta pembacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Al-Waqiah dan taklim tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang biasa kita lakukan tiap hari Jumat khususnya dan di hari-hari lainnya semuanya mudah-mudahan diterima menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah untuk menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca, kita pelajari, kita pahami, mudah-mudahan menjadi pedoman penuntun kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Quran yang terus kita baca menjadi saksi syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah An-Naba ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kasam dihaqa la yasmauna fiha lagwan wala kadzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Di dalam surga seperti yang diberikan oleh Allah, diinformasikan oleh Allah pada ayat sebelumnya, innal muttaqina mafaza, bahwa bagi setiap orang yang takwa kelak di akhirat akan diberikan tempat yang bahagia, tempat yang beruntung, tempat yang paling senang, paling nikmat, yaitu di surga. Yang dimana di surga itu berbagai macam fasilitas kenikmatan yang sudah siapkan oleh Allah. Di antaranya adalah hadaiqa wa naba, kebun-kebun yang sangat indah, kebun-kebun yang lebat dengan buah-buahannya, semuanya disiapkan untuk ahli surga, termasuk wa naba dan anggur, berbagai macam anggur, mau anggur hijau, anggur ungu, anggur merah, anggur apapun semuanya ada di surga dan itu gratis. Wa kawaiba acrobalan, dan disiapkan wanita-wanita yang usianya sama, kurang lebih 33 tahun rata semua, nggak ada yang tua ya, semuanya nggak bakalan tua, muda terus ya. Dan selanjutnya waqasan dihaqo ay khamron maliatan mahaluha wa fil qitali wa narum min khamrin. Kalau di surah Waqiah itu ya tubu alim indanu mukhalladun bi aqwabi wa bari wa qasim mimma'in. Kasin ya, di sini kasan sama dalam kondisi tafdi inna lil muttaqina mafaza, jadi termasuk apa, khamrun dihaqo mali'ah. Jadi di surga itu juga ada khamr, ada arak ya. Kalau di dunia hukumnya haram, kullu muskirin haram wa kullu muskirin apa, khamrun wa kullu khamrin haram. Haram memabukkan, qalilu haram, katsiruha haram.
saya sih sedikit, tetap haram hukumnya. Ya, nah, itu khamr dunia. Karena apa? Memabukkannya itu. Kalau sedikit mungkin enggak, tapi banyaknya haram, maka sedikitnya jadi haram, dosa besar termasuk. Tapi kalau di surga, khamrnya itu enak. Kalau di sana la yusaddauna anha wala yunzifun. Tidak membuat pusing dan tidak membuat mabuk. Saya minum khamr enggak mabuk di surga. Minum khamr enggak pusing. Tapi kalau minum khamr di dunia, minum minuman keras di dunia, termasuk minum obat-obatan seperti ekstasi, pil anjing dan sebagainya, itu adalah memabukkan dan hukumnya dosa besar. Ya, masuk di antara dosa besar itu minum khamr. Tapi kalau kita bertahan, kita menjauhkan, nanti sabar dikit, nanti akan disediakan juga khamr surga yang lebih lezat, lebih enak, lebih nikmat, bahkan tidak memabukkan, tidak membuat pusing. La yusaddauna anha wala yunzifun. Dan itu dibawa-bawa terus tiap hari di atas penampan dalam 24 jam untuk disiapkan pada ahli surga. Yatubu alim mildanu mukhalladun biaqwabi wa barika wa ka'sim mim ma'in. Jadi ada remaja-remaja yang gesit-gesit, mereka keliling bawa penampan. Di atas penampan itu berbagai macam minuman. Salah satu minumannya adalah khamr. Ya, jadi udah ada. Maka sabar, nggak usah minum khamr dunia. Selain bikin pusing, bikin mabok, juga dosa besar. Ntar aja di surga minum khamr bareng-bareng ya. Minum khamr, minum anggur, minum apa saja di sana halal. Karena sudah tidak ada yang haram kalau di surga ya. Yang haram itu ada di dunia. Kalau di surga nggak ada yang haram. Istri di dunia 1, di surga boleh 4. Di dunia boleh 4, tapi belum tentu kuat, belum tentu hebat ya. Di dunia pikir pengen 4 di dunia, dan di surga 8, wah bahaya. Nah, 1 aja berat, apalagi 4 ya kan. Nanti nuntut di pengadilan. Kalau mampu ya silakan, tapi yang entar aja di surga mau 4, mau 8, mau 10 digandeng semua ya boleh. Oh ya, di surga begitu juga. Minuman kerasnya di surga itu boleh karena tidak memabokkan ya. Sandika itu ada anharnya itu di surga. Itu bukan hanya air isinya, bukan minuman aja, minuman biasa, tapi ada anhar min khamrin. Jadi ada aliran yang tinggal ciduk-ciduk aja gitu. Itu dari khamr isinya. Ya, itu luar biasa. Disiapkan oleh Allah. Khamrun mali'atan halwa fasarul qas bil khamri wad dihaq al mumtali'ah al munasib ibqa'ul qasi ala zahiriha. Oh ya, jadi nanti ada khamr yang disiapkan dan tidak akan pernah kering. Fil muqtar ada akul kasih mala'uha. Maka sudihakin aimum tali'ah, yakni dihako itu yang gak pernah kering. Akhirnya khamrnya ada terus tuh disiapkan bagi yang hobi minum khamr. Makanya jangan minum khamr di dunia. Nah itu di surga kelebihan, di antara kelebihan yang tidak terdapat di tempat yang lain. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Dan tidak ada suara apapun yang didengar di surga. Inda surbil khamri wa ghairiha minal ahwali lagwan ay batinan minal qawl. Tidak ada omongan yang kira-kira tidak bermanfaat di sana itu. Walaupun dia lagi minum khamr ya kan, tetap di sana ngomongnya baik-baik. Nggak kayak ada yang sini di terminal ngomongnya kasar-kasar, bahasa hewan keluar semua. Bener gak? Sini kalau lagi mabok orang apa minum khamr ngomongnya ngaco, sehingga apa aja diomongin yang kasar, yang jorok, bahkan bahasa hewan keluar semua, ya kan?
Bahasa kebun binatang keluar semua, monyet, anjing, wah begitu dah. Nah itu bahasa-bahasa yang tidak baik. Ya, di surga itu bahasanya indah semua, bagus-bagus semua, didengar membuat nyaman, tenang, enak. Nah itu di surga. La yasmauna fiha lawa wala taksima kalau di ayat sana. Illa qilam salama salama. Tidak ada bahasa yang apa? Lago, dan tidak ada bahasa yang menimbulkan salah dan dosa. Nggak ada. Ya, di surga itu bahasanya semuanya baik-baik, enak-enak. Didengarnya nyaman, sehingga tidak ada orang yang tersinggung di surga itu. Oh tersinggung, ngomongnya kasar tuh. Ya, misalkan siapa? Si Ahmad ngomongnya kasar. Oh, di sana nggak ada yang kasar. Sini siapa yang suka ngomong kasar? Ya, nanti dihisab itu. Omongan itu qulu qawlan sadida. Bicaralah dengan bicara yang baik. Ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Omongan baik itu membuat diri kita akan berperilaku baik. Cerminan dari orang baik, perkataannya baik. Cerminan dari hati yang baik adalah kalau berkata baik. Ya. Nah itu tidak ada di surga begitu. Wala kidzaba, dan tidak ada kebohongan di surga. Beda di dunia, banyak banget penipu, banyak banget pembohong, banyak banget yang pengkhianat, banyak banget yang koruptor. Itu pembohong semua itu. Rombongannya banyak yang jahat, itu orang bohong semua, diawali dari bohong. Di surga orang semua jujur. Ya, makanya orang bohong itu sangat dikecam oleh Allah, sangat dibenci oleh Rasulullah. Bahkan tidak sedikit orang masuk neraka itu karena sebab tukang bohong. Iyakumal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal. Nah, jauhilah perbuatan bohong. Karena bohong itu akan mengantarkan kalian kepada kejahatan. Semua kejahatan itu dari awalnya bohong. Penipu itu bohong awalnya, tapi terus ditipu orang lain karena kebohongannya. Pengkhianat semuanya karena bohong. Penjahat semuanya karena bohong. Makanya kalau orang jujur, ya Nabi pernah kedatangan seseorang yang disuruh pinta sholat nggak mau, disuruh puasa nggak mau, disuruh yang lain nggak mau. Kata Rasul, ya udah, kamu yang penting jujur, jangan jadi orang bohong. Karena kejujurannya itu akhirnya dia malu sama Rasulullah. Nanti kalau ditanya Rasulullah bohong gimana? Kalau ditanya Rasulullah tidak sesuai apa yang dikatakan, repot. Nah, akhirnya jujur terus, karena kejujurannya itulah akhirnya dia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang benar. Hanya ahli sholat, ahli puasa. Tapi orang ahli sholat, ahli puasa bisa jadi jahat karena kebohongan. Walaupun nampaknya sholat, tapi pekerjaannya bohong. Wah, repot. Ya, banyak penipu berpura-pura baik, berpura-pura sholat, tapi padahal penipu, pembohong, pengkhianat. Bukan hanya pengkhianat pribadi, pengkhianat bangsa. Itu karena bohong. Belum lama baru ngomong bahwa kita harus transparan, harus adil, harus objektif. Tidak boleh merugikan orang lain, akhirnya ditangkap. Waktu ngomong mah enak ya. Nah itu tukang bohong itu begitu. Makanya Rasulullah dalam hadis sahihnya, iyakumal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan. Nah, penyebab orang masuk neraka itu karena banyak jahatnya, banyak dosanya. Kenapa banyak dosanya? Awalnya karena banyak bohong. Bohong sama Allah, bohong sama orang tua, bohong sama guru, bohong sama teman, bohong sama orang banyak. Jadi kebiasaan jujur itu akan jujur, kebiasaan bohong itu akan bohong. Maka biasakan sikap kita ini jujur. Orang jujur itu orang tanggung jawab, sidik, amanah, fatona, tabligh. Salah satu sifat Rasulullah, sifat Nabi adalah jujur, amanah, terpercaya. Tanda orang soleh itu adalah
jujur kalau ngomong apa adanya, kalau ngomong tidak bohong. Banyak sekali ayat Al-Quran Allah itu menyiksa kaum karena kebohongan. Walahum adzabun bima kanu adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kenapa Allah berikan mereka siksa yang sangat keras, sangat mengerikan? Karena bima kanu yakdzibun, mereka pembohong. Hampir semua ayat banyak yang orang disiksa di neraka karena bohong. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi itu pemberi maaf, Nabi itu pemberi syafaat. Tapi Nabi tidak akan memberikan syafaat bagi orang yang banyak bohongnya, bohongi Allah, bohongi dirinya. Man kadzdzaba alayya, barang siapa yang bohongi aku, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siap tempatnya di neraka. Jadi Allah nyumpahin, ya, Nabi juga nyumpahin sama orang bohong itu. Hati-hati. Rakyat pun nyumpahin sama pejabat, sama pemimpin yang suka bohong sama rakyat. Hanya rakyatnya sengsara, itu karena kebohongan. Rakyatnya tidak makmur, itu karena kebohongan. Kalau benar jujur amanah, ya Indonesia ini makmurnya luar biasa. Tidak ada sesuatu yang tidak ada di Indonesia. Tambang emas ada, tambang minyak ada, tambang batu bara ada, tambang nikel ada, tambang pasir besi ada. Semua bahan bakar itu ada di Indonesia. Tapi karena tidak amanah, tidak jujur, maka disinilah karena kebohongan akan merugikan orang lain. Jadi bohong itu penyakit paling bahaya. Ya, maka santri harus apa? Jangan bohong, jangan biasakan bohong. Karena kebohongan itu akan menjadi tradisi. Kalau udah biasa bohong, ya bohong seterusnya. Untuk menjaga kebohongannya, biasanya dengan bohong lagi. Bohong lagi, takut ketahuan, bohong lagi. Bohong lagi, takut ketahuan, bohong lagi. Ayo aja jadi mata rantai. Awalnya sih bohong sekali, ngambil duit misalnya. Dia takut ketahuan, bohong. Maka akhirnya berbohong lagi supaya tidak ketahuan. Itu orang bohong. Jadi bohongnya bermata rantai terus untuk menutupi kebohongannya. Orang bohong itu akan selalu bohong. Di surga itu nggak ada orang bohong. Makanya nikmat banget, bahagia banget. Karena nggak ada kebohongan. Kalau di dunia masih banyak kebohongan, ya. Nah, paling kecewa kita sama orang tukang bohong. Paling kesel. Janji aja nggak tepat, kita kesel. Besok ketemu ya, nggak ada berita, nggak ada apa, ditelepon, dihubungi susah. Dia bohong. Besok lagi janji ya ketemu, nggak lagi, kesel kita. Kita udah ninggalin yang lain, kita nungguin dia nggak datang, kesel nggak? Itu orang bohong, bikin kecewa orang lain. Maka kepercayaan itu harus dijaga. Awali jangan suka bohong. Ya, orang sukses itu rata-rata orangnya jujur. Pedagang sukses itu rata-rata orangnya jujur. Sebab kalau nggak jujur sekali ketahuan udah kesel orang itu, ya kan? Dibohongi. Maka jujurlah dalam hidup ini. Kita bukan berarti tidak punya bohong, jangan terus menerus, ya. Kalau bisa ya benar-benar nggak bohong, gitu. Takdziban min wahidin li ghairihi bi khilafi ma yawfid dunya inda surbil khamri. Jadi membohongi dari satu ke yang lainnya terus menerus. Kalau orang koruptor itu nggak bohong, ketangkap semua. Kalau maling itu nggak bohong, ketangkap semua. Kalau orang jahat ketahuan bohongnya, ditangkap semuanya. Nah, pedagang bohong, ya ditangkap juga. Semua penipu itu akan ditangkap. 1.200 orang nggak umroh, udah bayar semuanya. Itu karena bohong. Jadi akhirnya orang pada rugi dong, ngumpulin duit, ya kan? Dan daftar umroh, travelnya bohong. Tuh, ya apa aja jadi apa aja. Kalau bohong itu merugikan orang lain.
punya teman pembohong, kita rugi juga. Ya, maka jangan sampai. Ya, usahakan. Nah, orang yang masuk surga itu orang jujur-jujur. Ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian semuanya jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kebaikan. Berbagai macam kebaikan itu lahir dari kejujuran. Tadi sahabat tadi diminta oleh Nabi suruh sholat belum bisa, suruh puasa belum bisa, yang lain belum bisa, ya udah jujur aja hidup kamu. Tapi karena jujur takut bohong, maka akhirnya dia kalau ketemu Rasulullah takut bohong, nanti ditanya sholat belum, bilang iya, belum, bilang belum, malu, akhirnya jujur iya padanya. Nah akhirnya jadi sahabat yang soleh. Makanya diperintahkan oleh Nabi, awalilah semuanya dari kejujuran, karena jujur itu akan melahirkan apa? Melahirkan kebaikan-kebaikan, semuanya lahir dari jujur. Makanya di surga nggak ada yang bohong. Di dunia ini kebohongan banyak banget ya, semuanya bohong banyaknya ya. Nah kita jangan terbawa kita harus punya prinsip, biarkan orang lain bohong, kita tetap belajar jujur ya. Biarkan kita dibohongi, tapi jangan kita membohongi orang lain. Nah, karena sakitnya orang itu dibohongi. Minjem duitnya 2 hari aja, akhirnya sampai setahun juga bayar, kesel nggak? Kita nagih lagi nggak dapat. Nah itu gara-gara kebohongan. Bohong itu aduh, apa aja merugikan orang lain. Nah itu bohong. Di surga tidak ada ungkapan yang tidak berarti, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang bohong di sana. Wala ta'sima, di sana itu di surah Al-Baqarah, wala ta'sima, dan tidak ada ungkapan yang melahirkan dosa. Tidak ada dosa, baik karena omongan, karena kebohongan, dan karena yang lain. Di surga itu semuanya hal yang baik. Jazaan rabbika ato'an hisaba, jazaan diwales mirabbika pangarana sirah, ato'an yakni pemberian, badal sang kalimat jasa. Ato'an ay jazaan, hisaba ay katsiran min qalihim atoni fa ahsabani ay aksara alayya hatta qallat hasbi. Jazakumullah bidzalika jazaan katsira. Jadi Allah akan membalas dengan sebaik-baiknya balasan, dengan sempurnanya balasan, dengan balasan yang paling terbaik akan diberikan kepada hambanya, kepada manusia nanti itu di surga. Sering Abi sampaikan, kalau di dunia walaupun itu nikmat, walaupun tuh berlimpah segala, itu baru sedikit ya, kecil dibanding kenikmatan surga. Kita seenak-enaknya makan, kalau udah kenyang berhenti. Segembul-gembulnya orang makan 3 piring dah, itu paling gembul. 2 aja udah gembul ya, udah gembul. 2 nambah lagi, wah itu gembul. Tapi kalau dijor 4 piring, 5 piring nggak kuat. Kalau kuat itu kebangetan gembul, banget gembul, kuat 4 piring Maya. Itu perutnya bukan perut orang, itu perut kebo namanya ya. Oh iya, 5 piring makan, keterlaluan ya kan ya. Itu nggak bagus juga buat kesehatan, overload, berlebihan. Ya bolehlah nambah ya kan, tapi jangan berlebih ya, menimbulkan penyakit juga ya. Enak saat itu. Nah itu dunia, minum seenak-enaknya, minum apa silakan, paling 1 liter 2 liter. Kalau seember kuat nggak? Minum seember. Kasih sprite seember nggak kuat juga. Kasih minuman apalah yang paling enak, es campur, alpukat, mangga, nanas, kasih susu seember, kuat nggak? Nggak kuat. Yang enak itu cuma segelas, lebih dari itu mah nggak enak
Itu dunia, ya kan ya, terbatas. Oh ya, tidur paling enak hotel bintang 5. Oh ya, Muslim kemarin itu di hotel sama aja, kalau udah merem sama ya, tidur di karpet, tidur di kasur, tidur di hotel bintang 5, kalau udah merem sama. Yang beda belum merem, berarti belum tidur. Kalau tidur mah sama. Tetap coba biar tidur di hotel bintang 5, jangan bangun-bangun, tidur terus, nggak enak juga, bener nggak? Nah, mobil paling mewah, seri baru, mobil mewah, udah jangan turun-turun di mobil aja, muter-muter terus seharian, enak nggak? Enak nggak? Main bola enak banget, main bola, coba main bola 5 jam, kalau nggak ngos-ngosan, ya nggak? Apa sih di dunia yang sempurna? Nggak ada. Apa yang paling enak ada batasnya. Tidur ada batasnya, makan ada batasnya, minum ada batasnya, naik mobil enak ada batasnya, jalan-jalan itu enak, tapi ada batasnya. Coba jangan berhenti jalan-jalan terus sebulan, bosan, bener nggak? Kayaknya pulang lama-lama. Tuh di dunia itu begitu, maka qalilah, sedikit kenikmatan dunia. Nah, Allah ingin balas yang sempurna itu jazaa'an mir rabbika atau hisab. Balasan yang paling terbesar, yang terbaik, tertinggi nilainya, tertinggi nikmatnya, yang tidak ada batasnya, atau hisab itu pemberian yang tidak diperhitungkan, pemberian yang sangat banyak, katsir. Itu Allah nanti berikan di surga. Makan kenyang, udah apa aja begitu, udah lapar lagi, ya makan lagi, gitu lagi, lapar lagi, enak nggak? Makanannya nggak berhenti, makannya nggak habis, haus, minum segar, pengen minum lagi yang lain, nah lagi, udah lapar lagi, haus lagi, makan lagi. Oh ya, habis makan gini sama perempuan, udah nendot, ada apa Mas Fadil? Udah, jangan dong, di surga mau gitu. Mas Fadil, abang dong, kata Fadilnya. Aku kan Betawi, abang, abang Fadil, om Fadil. Ya. Oh gitu ya kan, di surga itu nggak ada batas kenikmatan, makanya tidak terikat. Siang malam itu di sini, kalau di surga itu nggak ada siang malam, sama aja, karena nggak ada matahari. Yang bikin ada siang ada malam itu di dunia, karena kalau pagi terbit, malam terbenam, sore. Nah, kalau di sana udah nggak ada bulan, nggak ada matahari, makanya nggak tua-tua. Yang bikin tua itu karena ada waktu, ya. Waktu kemarin siang, kemarin pagi, besok pagi, sekarang pagi, ntar sore, biasanya nambah umur itu. Kalau nggak ada pagi, siang, sore, malam, sama terus, terang terus. Nggak ada mati lampu di surga. Mati lampu 3 jam. Ya, giliran mati lampu terus. Sekarang lagi pada mati lampu giliran, ya. Bukan di sini aja, di mana-mana lagi ramai. Surga mati lampu nggak ada. Ya. Orang nggak pakai batu bara di sana. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Tergantung Allah. Mau terang dibikin terang-terang, dibikin gelap-gelap, dibikin remang-remang. Ya, surga itu masya Allah. Nah itu makanya nggak ada siang, nggak ada pagi, nggak ada sore, nggak ada malam, sama waktunya itu aja. Makanya nggak ada perubahan usia. Bikin usia nambah itu karena ada waktu. Coba aja orang tidur, kamu tidur setahun jangan bangun, ya 10 tahun kamu tidur, tetap aja segitu. Contohnya Ashabul Kahfi tidur 300 tahun 9 tahun, 309 tahun, wasdada tis'ah, ya kan? Itu bangun masih muda. Tidur waktu tidur masih muda, bangun masih muda. Tidur itu nggak terikat waktu. Coba kamu kalau tidur ngeliat matahari nggak? Kamu kalau tidur ngeliat bulan nggak? Enggak, makanya tidur aja kalau pengen awet muda, ya kan? Jangan bangun-bangun. 15 tahun aja bangun kamu masih segitu, ya kan? Akhir bangun tidur
kunci, jebret. Tapi jangan bangun. Benar-benar tidur, pulas. 30 tahun yang akan datang bangun masih segitu. Tapi kalau 30 tahun yang akan datang akhir udah tua. Sekarang umur berapa? Tambah 30 tahun udah dewasa. Ya kan? Tapi kalau 30 tahun tidur blok, nggak bangun-bangun, ditidurin oleh Allah, udah bangun biasa lagi. Nah itu Ashabul Kahfi, begitu mata uangnya dibawa ke kota belanja, ternyata mata uangnya udah nggak berlaku karena udah 300 tahun lebih. Udah ganti raja, udah ganti presiden lah. Ini tahun sekian pada ketawa di pasar. Waliyatalattaf wala yusiranna apa? Itu di ayat falaqailun qalu rabbum alamu bihim walabisu fi kafim salasamiati didin. Terus apa? Diteruskin. Apa? Suruh pergi ke kota membawa mata uangnya, terus ternyata udah 300 tahun. Tapi orangnya belum berubah tahun mata uangnya. Loh kaget. Ini zaman Belanda dulu ini. Tahun 1600, sekarang udah tahun 2000. Nah duitnya nggak laku, tapi orangnya masih tetap muda. Itu kalau tidur. Di surga itu begitu, orangnya nggak pernah tua, sama terus. Ya, muda terus, enaknya gitu. Nggak ngos-ngosan, nggak capean, sugar terus. Karena kerjaannya makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur aja udah. Sama jima. Udah begitu, ya makan tidur jima, makan tidur jima, enak banget. Tuh di surga. Jadi kalau pengen istirahat enak ya di surga. Kalau di dunia capek, tidur kurang, lagi ngantuk-ngantuknya bangun, ya kan? Lagi istirahat bangun sholat, lagi istirahat bangun ngaji. Nah itu di dunia lagi dikumpulin supaya bisa jadi tiket masuk surga. Tidur pulasnya, istirahat totalnya, enak sempurnanya nanti. Sekarang kita ibaratnya tani itu nanam, bercocok tanam, pengen panen, capek. Mulai dari nocok, buangin rumput, nyemprot, terus ngontrol terus supaya sampai panen. Kalau udah panen enak nggak? Enak. Waktu awalnya mah capek, tapi giliran panen enak. Nah kalian mau panen nggak nanti di akhiratnya? Dan sekarang kumpulin terus jadi tiket. Kalau kita udah punya tiket enak pasti masuk. Tapi kalau nggak punya tiket nggak masuk kemana? Ya mana tiketnya? Nggak punya. Nah nggak bisa. Tiketnya apa? Iman kita sudah punya, tinggal memperbanyak amal soleh supaya amal soleh kita lebih banyak daripada dosa. Jangan sampai dosa lebih banyak. Nah itu yang repot. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Itu ya. Jadi orang beriman masuk surga semua, tapi kadang-kalanya nggak masuk surga langsung karena banyak dosanya ya ke neraka dulu, ya kan? Tapi kalau orang beriman, sakulat mawazinu, amal solehnya banyak, lebih banyak dari dosanya, bukan nggak punya dosa, tapi dosanya sedikit tadi. Ya, nggak bohong, nggak ini, tapi banyak amal solehnya, ngaji, sholat dan ini sebagainya. Akhirnya sakulat fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini kata Allah bukan kata Abi. Maka dia nanti di akhirat dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Apa maknanya fi 'ishatir radiyah fi jannatin na'imah? Maknanya dalam surga yang penuh kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinu, sedangkan orang yang amal kebaikannya sedikit dosanya banyak, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hiya? Narun hamiyah. Ini jadi orang, bukan orang kafir aja, bukan orang musyrik aja, bukan orang munafik aja yang masuk neraka. Kalau melalui ayat ini
termasuk orang beriman tapi hanya punya iman, amalnya sedikit tapi banyak dosanya, itu ke neraka dulu. Mau enggak? Kita kena api dikit aja panasnya luar biasa, kita bakar-bakar baranya kena kita, sakit panas luar biasa. Disundut rokok aja panas kita, lah ini dibakar berapa sehari aja 1000 tahun, ya kan? Sehari aja 1000 tahun, gimana kalau setahun kali 1000 tahun 365.000 tahun, itu kalau setahun. Nah kenapa? Bukan nggak punya iman. Kalau yang nggak punya iman udah pasti masuk neraka. Tapi ini punya iman masuk surga karena nggak punya amal soleh yang cukup. Nah itu aja, tinggal pilih. Mau ahli surga, mau neraka dulu, nanti baru masuk surga. Tinggal pilih. Nah kita usahakan tadi amal solehnya yang banyak. Bukan kita nggak punya dosa, jangan sampai dosa kita melebihi amal soleh kita. Itu aja yang penting, ya kan? Jadi kita nggak merasa suci, tapi kita merasa harus berusaha terus untuk memperbanyak amal soleh. Itu jaminan Al-Quran. Beriman, amal solehnya lebih banyak, maka fi isyati radiyah, kasurat hasanatuh ala sayyiatihi, bahwa kebanyakan amal solehnya mendominasi lebih banyak daripada amal buruknya. Pahalanya lebih banyak daripada dosanya, ditambah dengan iman, insya Allah dijamin masuk surga tanpa masuk neraka. Kalau sama gimana? Idastawat hasanatu wasyiatuh. Nah, menunggu ampunan dan syafaat. Kalau dikit, nah ini yang benar. Cuman punya iman sama amal soleh dikit, soalnya sholatnya sering ditinggal, puasanya sering ditinggal, nggak pernah ngaji Quran, nggak pernah taklim, nggak pernah berbuat baik, ya itu. Cuman dikit doang amal solehnya. Sholat id doang tahun sekali, ya. Sholat Jumatan doang seminggu sekali. Tiap harinya sholat. Baca nggak begitu banyak, ya kan? Orang Muslim sholatnya cuma Jumatan, bahkan ada yang sholatnya cuma sholat Idul Fitri sama Idul Adha, karena malu sama tetangga kalau nggak sholat. Wah itu mah, ya dosanya banyak, amalnya sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk terus istiqomah berbuat amal soleh sampai akhir hayat kita, sehingga amal soleh kita lebih banyak daripada dosa kita. Dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita doakan semua orang tua kita, semua donatur kita, khususnya Pak Jizat Miko dan keluarga, semuanya diberikan maghfirah rahmah Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan istiqomah, kuatan lahir batin untuk ibadah karena Allah sampai akhir hayat, sehingga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa syafina karimina dzufrina maulana Muhammad wa sallim rabbi Allahumma li sadatina sahbi rasulillah ajma'in. Anda yu'afini amma yukafi mazida rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakah wa du'a mustajaba qalban khashi'a. Allahumma inna bil ilmi wa sayyidina bil himma karimna bi taqwa jamila bil afiyah. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا ولنا تلاميذنا وجماعتنا يا الله من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والطغيان اللهم يسر لنا أمورنا عزم مقاصدنا وقضي حاجاتنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian taklim pagi ini surah An-Naba ayat ke-34 sampai ayat 3. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi amal soleh kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.